Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa sekalian. Hari ini kita masuk di pertemuan ketiga mata kuliah penelitian pendidikan vokasional. Kita akan lanjutkan materi pembahasan kita dan pada hari ini kita akan membahas bagaimana mengkaji literatur dan mengidentifikasi riset gap. Baik, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pembahasan kita terdiri dari beberapa bagian. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara mengumpulkan literatur. Jadi di bagian pertama ini kita akan belajar bagaimana mencari atau mengumpulkan literatur yang relevan dan valid sesuai dengan topik yang dipilih. Kemudian yang kedua, bagaimana memilih referensi utama. Tentu referensi utama ini nanti referensi-referensi yang memiliki kualitas yang baik. Kemudian yang ketiga, matriks research gap. Jadi dari matriks ini nanti menjadi template atau acuan kita untuk memetakan atau mengidentifikasi celah penelitian yang ada. Kemudian saya coba menjelaskan jenis-jenis research gap. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan AI untuk mengidentifikasi research gap. Di mana yang poin 5 ini sebenarnya sudah kita jelaskan pada minggu lalu. Ya, nanti hanya sedikit pengulangan saja karena prakteknya sudah dibahas dan sudah ada rekamannya. Baik, kita masuk di poin pertama, berbagai cara mengumpulkan literatur. Di paparan ini sudah terlihat beberapa database akademik, mulai dari Google Scholar, Scopus, Web of Science, ProQuest, Semantic Scholar, Crossref, DOAJ, PubMed, dan dari kedelapan database akademik ini hampir seluruhnya terangkum hanya dengan menggunakan satu aplikasi yang bernama Publish or Perish. Dan saya berharap seluruh mahasiswa, khususnya yang sudah masuk di tingkat akhir, di laptopnya harus sudah diinstal aplikasi Publish or Perish. Nah, namun ada hal yang ingin saya sampaikan, khususnya bagaimana mencari literatur yang relevan dan valid. Dengan adanya sumber-sumber atau database akademik ini, kita dihadapkan pada satu data, pada satu kumpulan artikel yang jumlahnya bukan hanya ratusan ribu, tapi jutaan artikel, jutaan publikasi. Di mana dari jumlah yang sangat besar tersebut, kita perlu mencari literatur-literatur yang relevan dan valid sesuai dengan topik skripsi atau topik penelitian kita. Maka perlu untuk mengetahui bagaimana menelusuri literatur yang sesuai. Baik, saya berikan contoh Google Scholar. Kita buka Google Scholar, ya tampilannya seperti ini. Dan sebelum kita masuk, seluruh mahasiswa tolong buat profil di Google Scholar. Jadi nanti diklik profil, ya lengkapi data yang ada, kemudian awalnya masuk dengan Gmail masing-masing, kemudian nanti diverifikasi dengan email institusi, dalam hal ini email UNJ. Kemudian nanti tuliskan bidangnya. Bidangnya tentu teknik bangunan atau vocational education ya. Vocational education, building construction, dan seterusnya. Nah, untuk lulus menjadi seorang sarjana paling tidak minimal punya satu publikasi. Walaupun walaupun tidak lagi disyaratkan menjadi syarat kelulusan untuk harus publikasi, namun setidaknya skripsi kalian ya terekam di dalam profil Google Scholar. Walaupun ada di repository, begitu ya. Nah, ini tampilan Google Scholar. Misalkan topik kita bicara tentang BIM, ya. Topik kita bicara tentang BIM, kemudian kita mau melihat kompetensi, ya. Maka dari sini kita lihat terminologi BIM memang terminologi global sehingga akan keluar artikel-artikel yang banyak mengenai BIM. Namun kita lihat ya, kita bandingkan. Misalkan kita tuliskan BIM dulu. BIM terlihat ya ada 1.250.000 hasil dengan kata kunci BIM. Kemudian kita tambahkan kata kompetensi. Semakin mengerucut hasilnya 2.740.
bandingkan dengan terminologi atau kata yang kita tuliskan dengan bahasa Inggris. Ya, tadi 2.700 dengan kata BIM kompetensi, kemudian BIM kompetensi dengan menggunakan bahasa Inggris hasilnya lebih banyak, 21.900. Dan jelas, dengan menggunakan terminologi bahasa Inggris atau bahasa yang global, kita akan berpeluang mendapatkan artikel-artikel yang berkualitas baik dibandingkan hanya dibatasi menggunakan artikel-artikel bahasa Indonesia. Ini yang pertama. Kemudian, ketika menelusuri artikel, menelusuri literatur-literatur, ya kita bisa memanfaatkan beberapa tanda. Misalkan seperti ini, ya. Kita bisa menggunakan tanda koma, BIM, kemudian misalkan kompetensi, kemudian misalkan vocational. Nah, artinya kita akan mencari literatur-literatur yang ada tiga kata ini dengan dihubungkan dengan tanda koma. Dengan dihubungkan dengan tanda koma. Atau cara lain bisa menggunakan kata and. Ya, bisa menggunakan kata and. Huruf besar atau huruf kecil silahkan. Ini untuk memudahkan saja. Ya, sehingga kita akan disajikan data-data artikel, data-data literatur yang terdiri dari tiga kata ini. BIM, kompetensi, vokasional. Ya, kemudian ada terminologi lain, misalkan begini. Kompetensi kan bisa kita samakan artinya dalam hal ini dengan kata skill, kompetensi atau keterampilan atau keahlian. Jadi kita bisa menggunakan kata or, ya. Kompetensi, kemudian or, skill atau terminologi yang lain, misalkan ability. Ini saya berikan kita lihat ya, apakah ada pengaruhnya. Karena ketiga kata ini kan meskipun menjadi pembahasan oleh para peneliti, banyak ada yang membedakan dan ada yang menganggap sama. Cuma kita cari hasilnya. Ya, sehingga tidak terbatas pada kata kompetensi saja, tapi bisa menggunakan kata ability atau skill, begitu ya. Dan hasilnya nanti akan semakin besar. Baik, ya. Cara ini nanti bisa kita gunakan di beberapa database yang lain. Ya, cara ini bisa digunakan di beberapa database yang lain, termasuk di database Scopus. Nanti jika eh, bisa berlangganan, ya kalau tidak berlangganan tampilannya hanya seperti ini. Termasuk di Publish or Perish. Di Publish or Perish, misalkan pilih Google Scholar, ini lebih lebih bagus lagi karena bisa dibatasi tahun dan ini sudah kita praktekkan. Ya, bisa di kolom title atau di kolom keyword. Publish or perish lebih nyaman kita menggunakan tanda koma. Nah, kembali lagi ke Google Scholar. Selain menggunakan tanda koma, kemudian boolean, boolean itu kata hubung seperti and, or, atau not, bisa juga menggunakan tanda petik. Misalkan BIM, koma, tanda petik supaya dua kata ini tidak terpisah. Misalkan vocational school. Hal ini bisa digunakan juga untuk publish or publish. Ya. Vocational school. Kita ingin mencari literatur yang membahas mengenai BIM juga mengenai SMK atau vocational school. Nah, ini keluar ya, tidak berpisah. Berbeda jika tidak menggunakan tanda petik. Vocationalnya sendiri, ya, schoolnya sendiri, bahkan ada yang sebenarnya menggunakan vocational high school seperti di atas ini. Ya, sehingga nanti boleh saja kita menuliskan begini. BIM, vocational school, ini boleh di dalam kurung, atau ya ini nanti dikasih tanda petik vocational school atau vocational high school. Nah, ini seperti ini. Sehingga yang keluar adalah
dua kata ini, begitu ya. Nah, jadi kita sudah belajar Boolean. Boolean itu maksudnya kata hubung and, or, termasuk not nanti. Kemudian kita belajar menggunakan tanda koma dan tanda petik. Ini strategi untuk menemukan literatur yang sesuai dengan topik. Yang sesuai dengan topik supaya eh, ketika proses pencarian, ya, kita mendapatkan betul-betul literatur yang sesuai dengan topik dan sesuai dengan kata kunci yang tepat. Kemudian pastikan juga untuk memastikan topik kita sesuai dengan riset terkini, nanti dibatasi dengan proses pencarian 5 tahun terakhir. Berarti kan dari 2020 sampai 2024. Nah, ini untuk membatasi tahun. Oke, saya kembali lagi ke paparan. Ini mengenai cara mengumpulkan literatur. Dan kemudian tadi kita sampaikan bagaimana strateginya. Kemudian bagaimana memilih referensi utama, ya. Bagaimana memilih referensi utama ini nanti juga akan menjadi tugas kita baca terlebih dahulu. Pada tahap sebelumnya Anda telah mendapatkan ratusan artikel dari database akademik. Jadi minggu lalu saya sudah eh, praktekkan bagaimana mencari dan mendapatkan ratusan artikel dari Publish or Perish, maksimal 200. Jadi paling tidak setiap mahasiswa mendapatkan atau memiliki ratusan artikel dari Publish or Perish dengan database Google Scholar saja. Nah, kemudian di tahap selanjutnya, masing-masing mahasiswa memilih 20 sampai 30 artikel yang paling sesuai dengan topik penelitian. Dan inilah yang akan menjadi referensi utama. Dan referensi utama tersebut dikelola menggunakan software Mendeley atau Zotero. Jadi saat ini mahasiswa di laptopnya sudah download dan install Mendeley atau Zotero karena aplikasi tersebut atau software tersebut kita manfaatkan untuk mengelola ratusan artikel, ya. Lebih khusus lagi 20 sampai 30 artikel yang terpilih. Nah, namun ada hal yang esensial yang perlu saya sampaikan bagaimana memilih referensi utama. Ini saya kembali ke halaman Google Scholar, ya. Di halaman Google Scholar, misalkan kita menggunakan kata kompetensi tadi ya, BIM dalam kurung kompetensi. Nah, di halaman pertama, di sini kita lihat ada satu artikel yang sudah disitasi oleh 20 artikel lainnya. Ya, dan ini memang urut. Ini memang urut. Ini 20, kemudian ini 10, ya. Ini satu. Begitu juga di publish or perish. Misalkan kita tuliskan BIM, kemudian kompetensi, dibatasi 2020 sampai 2024, ya, 2020, 2024. Kalau hanya, ini kan hanya 6, dipindahkan di keyword, ya paling tidak kita mendapatkan 200 artikel. 200 artikel. Dengan database yang lain, bisa saja lebih dari 200. Apalagi jika menggunakan terminologi dengan bahasa Inggris. Nah, seperti apa kualitas artikel yang berkualitas? Ya, artikel yang berkualitas atau salah satu ciri literatur atau artikel menjadi literatur utama dilihat dari jumlah citasinya. Nah, lihat di Publish or Perish, ya, dari ratusan artikel tersebut ada data sites. Inilah jumlah citasinya. Maka pilihlah artikel-artikel yang memang sudah ada citasinya. Namun lagi-lagi pastikan walaupun dia sudah disitasi, ya pastikan memang sesuai dengan topiknya. Contoh ini. Ya, ini 20 citasinya 20 penulis atau 20 artikel lain. Ini 10, ya. Ini 17. Ya, ini kalau diklik 2 kali langsung masuk. Kemudian ini 14, gitu ya.
Untuk mengurutkan, tinggal di copy result, pindahkan ke Excel, ya, pindahkan ke Excel nanti tinggal bisa kita filter sesuai dari jumlah sitas yang paling banyak. Itu bisa. Nah, ini beberapa termasuk tulisan saya 2000, udah lama ini 2020. Ini 10 yang mensitasi. Kemudian ya jangan-jangan BIM itu hanya sekedar singkatan yang lain ya, itu perlu hati-hati seperti ini. Ini sudah banyak yang mensitasi tapi karena judulnya tidak berkaitan dengan building information modeling, nah ini harus hati-hati begitu. Nah, itu yang perlu eh, kita sampaikan bahwa dalam memilih referensi utama, salah satu strateginya adalah melihat jumlah sitasi, jumlah pengutipan dari satu artikel. Kembali lagi, contoh misalkan mana ya tadi Google Scholar ini ya, Google Scholar. Misalkan ini ya, tadi ada 20 artikel, siapa saja yang mengutip. Nah, ini kita klik cite by 20 ya, cite by sudah 20 di 20 penulis yang mensitasi ini bisa kita klik. Kemudian nanti akan terlihat artikel-artikel yang sudah mengutip artikel dengan judul ini. Dan tentunya artikel-artikel yang mengutip ya pastinya relevan dengan pembahasan artikel tersebut. Nah, ya ini tentang kajian penerapan BIM di industri jasa konstruksi. Kemudian ini juga membahas tentang BIM di kontraktor. Ini juga mengkaji tingkat implementasi BIM ya dan seterusnya. Sebanyak 20 artikel sehingga mencari 20 sampai 30 artikel yang betul-betul valid dan relevan dengan topik itu sebenarnya sangat mudah. Dan kalau kita klik related artikel, ya ini pun keluar ya artikel-artikel yang relate dengan topik tersebut. Oke, begitu. Ya, kemudian kita masuk ke slide berikutnya. Nah, inilah matriks Research Gate. Filenya, file Excel-nya minggu lalu sudah saya kirimkan bersama eh, file RMC 2.5 dan hanya berbeda sheet-nya saja. Nanti tugas berikutnya adalah masing-masing mahasiswa membuat matriks Research Gap dilengkapi 20 sampai 30 artikel yang betul-betul relevan dengan topik yang dipilih, dilengkapi nama penulis, judul, masalah ya. Menjawab bagian masalah tentu harus membaca latar belakang masalah atau introduction-nya, tujuan penelitian, kemudian model penelitian atau hipotesisnya seperti apa, teori yang digunakan, kemudian metode, metode penelitiannya, pendekatannya menggunakan apa, populasinya siapa, kemudian hasil atau buktinya seperti apa. Ya, jadi silahkan diidentifikasi diperdalam 20 sampai 30 artikel yang terpilih. Begitu. Nah, esensinya apa? Mengapa mahasiswa harus membuat matriks riset gap seperti ini? Tentu ini adalah langkah kita untuk mengidentifikasi riset gap atau celah penelitian. Ya, misalkan nanti topiknya tentang strategi pembelajaran vokasional, misalkan ya, apakah selama ini strategi pembelajaran vokasional sudah diterapkan di SMK keahlian kompetensi keahlian desain pemodelan informasi bangunan misalkan. Apakah strategi pembelajaran yang sudah selama ini diterapkan di DPIB, begitu kan? Kemudian apakah sudah ada peneliti-peneliti ya yang mengaitkan strategi pembelajaran tertentu dengan teknologi terbaru, misalkan seperti itu. Baik, berikutnya mengenai jenis-jenis riset gap, nah ini perlu kita pahami ya walaupun di level S1 untuk riset gap tidak perlu beberapa ya cukup satu saja itu sudah dianggap baik ya. Jadi kita artikan kemarin bahwa riset gap adalah celah penelitian. Celah penelitian. Artinya ada bagian yang memang belum diteliti oleh para peneliti lain. Nah, jenis-jenis riset gap ini
kita bagi menjadi 7. Yang pertama adalah evidence gap. Evidence gap itu artinya kekurangan bukti. Ya, kekurangan bukti. Ada kekurangan bukti sehingga kita melakukan penelitian lain. Ya, jadi lengkapnya kekurangan bukti yang kuat untuk mendukung suatu hipotesis atau teori atau praktek tertentu. Misalkan kalimatnya begini, ketika nanti ditulis di latar belakang masalah ya. Meskipun beberapa studi menunjukkan bahwa pendekatan tertentu begitu. Meskipun beberapa studi menunjukkan bahwa strategi pembelajaran project-based learning efektif, masih kurang bukti yang cukup untuk mendukung kesimpulan tersebut dalam konteks pelatihan, pelatihan untuk para tukang bangunan. Nah, misalkan seperti itu, ya. Strategi pembelajaran tersebut efektif dilakukan di SMK oleh anak-anak usia 15 ya, oleh anak-anak usia 15 tahun. Tapi belum ada bukti yang kuat bahwa strategi pembelajaran tersebut efektif untuk para peserta pelatihan yang usianya lebih tua. Ini evidence gap, ya. Kemudian ada knowledge gap atau kekosongan pengetahuan. Kekosongan pengetahuan. Ya, jadi ada ketidaktahuan atau kekosongan dalam pengetahuan terkait suatu topik yang belum diteliti atau belum dipahami dengan baik. Ya, misalkan berkaitan dengan teknologi terbaru. Ya, selama ini di bidang bangunan ya, kita tidak tidak atau sangat jarang membahas tentang cyber security, keamanan cyber. Ya, masih ada kekosongan pengetahuan berkaitan dengan cyber security. Maka bisa kita tuliskan ada pengetahuan terbatas bagaimana cyber security diterapkan dalam pembelajaran vokasional bidang konstruksi bangunan. Ya. Jadi ada hal yang belum memang kita belum tahu atau belum ada pengetahuan bagaimana menerapkan suatu topik yang memang baru di bidang kita. Itu tentang knowledge gap. Ya, sehingga menuntut studi atau penelitian yang lebih lanjut. Kemudian yang ketiga adalah practical knowledge gap. Ya, artinya adalah ketidaksesuaian antara teori dan penerapan. Nah, ini sebenarnya mirip yang nomor satu. Contohnya tadi, ya, penelitian menunjukkan bahwa project based learning dapat meningkatkan partisipasi siswa SMK. Dalam hal ini DPIB misalkan. Ya, ternyata ketika project based learning diterapkan pada peserta pelatihan para tukang bangunan, ya, justru partisipasinya tidak maksimal. Nah, sehingga ada ketidaksesuaian antara teori dan praktek. Ya. Nah, itu tentang practical knowledge gap. Kemudian yang keempat adalah methodological gap. Artinya ada kesenjangan yang muncul karena metode yang digunakan dalam penelitian sebelumnya belum mencakup semua aspek atau tidak memadai. Atau singkatnya kita sebutkan kesenjangan metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan. Nah, contoh kalimatnya begini. Sebagian besar penelitian hanya menggunakan metode atau pendekatan kuantitatif, sementara pendekatan kualitatif belum cukup dieksplorasi. Selama ini, ya, untuk eh, mengidentifikasi skill yang dibutuhkan di dunia kerja konstruksi, banyak peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana responden diberikan kuesioner atau angket, kemudian para responden diminta untuk memberikan checklist mana-mana skill yang paling dibutuhkan saat ini. Berbeda dengan riset kali ini,
pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara observasi, observasi langsung. Ya, melihat langsung seperti apa metode kerja pada satu jabatan kerja tertentu. Nah, itu namanya methodological gap. Kemudian yang berikutnya adalah empirical gap. Artinya kurangnya data empiris. Kurangnya data empiris. Nah, sebenarnya kurangnya data empiris inilah yang menyebabkan ketidaksesuaian antara teori dan penerapan. Jadi nomor 5 ini sama dengan nomor 3. Ya, karena dia sama dengan mirip dengan nomor 3, otomatis mirip juga dengan nomor 1. Ya, kurangnya data empiris yang mendukung teori atau model tertentu. Ya, ya bisa saja suatu teori itu bisa diterima secara luas, tapi masih ada belum cukup bukti, belum ada data empiris yang mendukung penerapannya, khusus di SMK bangunan. Nah, jadi kan sebenarnya mirip empirical gap, mirip practical knowledge gap, mirip dengan evidence gap. Dan kemudian nomor 6, teori gap. Nah, ini juga ada miripnya. Kesenjangan yang terjadi karena kurangnya pengembangan teori ya. Kurangnya teori. Kurangnya teori. Ya, atau bisa juga ketidaksesuaian antara teori dan penerapan. Ya, jadi ini juga mirip mirip dengan eh, nomor 3 ya. Mirip juga dengan nomor 3, teori gap. Kemudian yang ketujuh adalah population gap. Artinya adalah kesenjangan yang terjadi karena belum ditelitinya populasi yang lain. Populasi yang lain belum diwakili. Ya, jadi singkatnya kesenjangan karena populasi lain belum terwakili. Karena populasi lain belum terwakili. Oke. Nah, misalkan begini, sebagian besar penelitian, ya, khususnya di SMK program keahlian teknologi konstruksi bangunan, hanya fokus di Jabodetabek, ya enggak? Karena mahasiswa UNJ yang paling memungkinkan SMK-SMK bangunan di Jakarta, di Bekasi, di Tangerang, ya. Populasi SMK bangunan lain di daerah, khususnya di daerah di luar Jabodetabek, belum terwakili. Nah, bisa seperti itu. Jadi mungkin saja nanti ada topik yang mungkin mirip pernah diteliti oleh kakak tingkat, tapi karena ada population gap, populasi populasi ya, jadi bukan bukan beda kelas, beda sekolah karena sekolahnya masih Jabodetabek juga ya. Misalkan skripsinya tentang penerapan suatu pendekatan pembelajaran tertentu ya di SMKN 1 Jakarta kelas 10. Pak, saya juga mau seperti itu, tapi saya kelas 12. Nah, itu bukan population gap namanya. Boleh project based learning, misalkan tadi tentang project based learning, tapi saya ingin di SMK bangunan, tapi di Lampung, misalkan seperti itu. Karena selama ini cenderungnya di daerah perkotaan. Coba di daerah yang lain. Nah, itulah population gap. Ya, dan untuk skripsi tidak perlu tujuh-tujuhnya, ya tidak perlu ambil dua, ya cukup satu dari jenis-jenis riset gap ini, dan ini bisa dimasukkan ke dalam latar belakang masalah. Ya, di tabel RMC, di kotak yang kedua ada fenomena gap, kemudian ada riset gap, dan itu boleh pilih salah satu, dan dari riset gap ini boleh pilih salah satu dari 7. Nah, kita akan lihat jenis-jenis riset gap pada satu artikel, sehingga kita bisa belajar langsung seperti apa sih penulisan uh, riset gap gitu ya. Oke, saya ambil dari artikel saya sendiri. Ya, ini tentang analisis bibliometrik untuk mengungkap evolusi penelitian atau melihat tren penelitian.
termasuk tren teknologi pendidikan. Dalam hal ini civil engineering education, dalam hal ini pendidikan teknik sipil. Ya, saya tuliskan di bagian introduction, khususnya di paragraf. Nah, ini ya. Hmm, Ini paragraf yang ini. Oke. Ya, ini sebelumnya saya jelaskan dulu tentang analisis bibliometrik seperti apa. Ya, intinya pada tahun 2019 ada peneliti namanya Zeng. Ya, pada tahun 2019 dia sudah mempublikasikan atau mengevaluasi penelitian mengenai pendidikan konstruksi. Jadi, pendidikan teknik bangunan itu di dunia secara global disebut dengan construction education. Nah, Zeng 2019 telah mencoba melakukan penelitian, khususnya melihat penelitian yang temanya tentang pendidikan konstruksi dari tahun 82 sampai 2017. Kemudian, studi yang lain kita lihat. Dalam hal ini Aliu dan Baik Bakpoa tahun 2021 ya juga meninjau tren penelitian mengenai pendidikan konstruksi dari tahun 2010 hingga 2020. Oke, ada dua ada dua artikel, ada dua penelitian yang sudah meneliti tentang tren penelitian di bidang pendidikan konstruksi atau pendidikan teknik sipil. Kemudian saya sampaikan apa bedanya penelitian ini dengan dua penelitian tersebut. Ya, saya saya sebutkan di sini bahwa penelitian saat ini dianggap perlu untuk melengkapi dua penelitian tadi, di mana tren penelitian dan teknologi pendidikan dalam lingkup pendidikan teknik sipil supaya lebih terungkap, sehingga ya dikumpulkan data ini ya. Nah, dikumpulkan data dari awal publikasi mengenai pendidikan konstruksi atau pendidikan teknik sipil itu muncul, yaitu tahun 67 hingga tahun terakhir. Ini saya kumpulkan dari tahun 67 sampai tahun 2022 atau 2023. Nah, walaupun tidak disebutkan secara langsung riset gap dari penelitian ini apa, cuman dari paragraf ini ya kita bisa lihat bahwa penelitian yang saya lakukan ya telah memberikan bukti bahwa adanya population gap, adanya populasi yang belum terwakili karena yang eh, punya Zeng 2019 dia mulai dari tahun 82. Saya tidak dari 82, bahkan dari tahun 67. Ada artikel lain, ada penelitian yang lain yang lebih lama lagi dan kita akan lihat seperti apa evolusinya. Nah, ini contoh population gap. Kemudian yang kedua, ya, ini mengenai keterampilan kerja teknis siswa SMK antara di tempat kerja dia menyebutkan digital workplace, antara di tempat kerja digital dan di sekolah. Ya, studi empiris mengenai gambar teknis konstruksi, gambar konstruksi di Indonesia. Nah, kalau tadi di latar belakang bisa saja ya namanya style peneliti dia menuliskan di abstrak. Nah, ini saya berikan blok dulu. Studi terbaru melaporkan tentang kebutuhan dan kesulitan dalam mengukur keterampilan kerja teknis di sekolah menengah kejuruan. Ya. Dia sebutkan bahwa studi oleh Mabet dan Kohler 2018 yang melaporkan tentang kesulitan dalam mengukur keterampilan kerja SMK. Ya, kemudian disebutkan lagi ada penelitian lain, kemudian ini dalam konteks digital. Ya, dalam konteks digital, semakin banyak prosedur pengukuran yang benar-benar baru, kemudian diperbarui ya dalam bidang TVET. Dalam hal ini dia kaitkan dengan
eh, pengukuran di bidang kompetensi yang berkaitan dengan digital. Nah, kemudian dia sebutkan, jadi artikel yang satu tentang sulitnya pengukuran kinerja, ya, pengukuran kinerja secara teknis. Artikel yang berikutnya berkaitan dengan prosedur dalam konteks digital. Nah, dia sebutkan bedanya penelitian ini dengan dua penelitian tersebut. Nah, di sini dia sebutkan, ya, studi ini bertujuan untuk, ya kan, menginvestigasi perbedaan keterampilan teknis siswa SMK, khususnya teknik gambar konstruksi dalam praktek kerja industri. Jadi bisa saja ini masuk ke dalam evidence gap. Kurangnya bukti, ya, kurangnya bukti bahwa penelitian, kurangnya bukti dalam mengukur, ya, kinerja SMK, tapi dalam hal ini siswa SMK bangunan yang berkaitan dengan keterampilan digital. Karena selama ini fokusnya SMK secara umum, kemudian yang ini fokusnya keterampilan digital saja. Untuk penelitian ini, dia SMK bangunan tapi digital skill. Nah, ini masuk ke dalam evidence gap. Kemudian yang terakhir, contoh yang ketiga. Nah, ini penulisnya dari luar. Dia, ini judulnya Enhancing Building Information Modeling Kompetensi. Peningkatan kompetensi BIM di kalangan mahasiswa teknik sipil dan manajemen, ya, dengan pembelajaran berbasis tim. Nah, kalau waktu mata kuliah metode penelitian dan diajarkan penelitian tindakan kelas, ya ini sebenarnya studi kasus penelitian tindakan kelas, tapi bagus, versi yang bagus yang dilakukan 1 semester bahkan 1 tahun, ya. Jadi dia akan menerapkan team-based learning, pembelajaran berbasis tim, pembelajaran kelompok gitu, ya, tapi memanfaatkan BIM, memanfaatkan building information modeling. Nah, di mana kita bisa temukan riset gap-nya di artikel ini? Riset gap-nya ada di introduction. Di paragraf awal dia jelaskan, ya, bahwa BIM saat ini mendapatkan momentum global karena menjadi standar di pasar konstruksi, termasuk di Amerika dan di China, ya kan? Kemudian dia sebutkan juga bahwa permintaan para tenaga kerja di sektor BIM kemudian meningkat, ya. Kemudian pembelajaran BIM, ya, bukan hanya terbatas pada kemampuan pengoperasiannya saja, tapi termasuk in, in addition to technical skills, soft skills such as collaboration, communication, teamwork, and leadership. Nah, jadi disebutkan bahwa tenaga kerja yang dibutuhkan saat ini bukan hanya sekedar bisa mengoperasikan BIM, tapi dia juga harus bisa menguasai soft skill tertentu seperti kolaborasi, komunikasi, teamwork, dan leadership, kepemimpinan. Jadi dengan adanya BIM itu harapannya calon tenaga kerja konstruksi itu bisa seperti ini, memiliki soft skill seperti ini. Nah, kemudian disebutkan bahwa penelitian ini akan menerapkan pendidikan BIM dengan pendekatan team-based learning, ya, dan mengeksplor bagaimana mahasiswa teknik sipil, kalau di kampus ini berarti mahasiswa sipil dan MK, ya, dalam menyelesaikan capstone project, tugas akhirnya. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya artikel ini atau studi ini, ya, juga mengisi ini practical knowledge gap, ya. Practical knowledge gap atau knowledge gap. Ada kekosongan pengetahuan bagaimana mahasiswa teknik, ya, dapat mencapai soft skill tersebut tapi menggunakan BIM, gitu, ya. Dan itu nanti ketika deskripsi, ketika menulis outline, sebelum saya eh, masuk ke AI, kalau yang AI itu sudah kita bisa lompat, kita bisa ringkas nanti. Nah, ketika nanti menulis outline atau latar belakang masalah, maka cukup sebenarnya 7 paragraf, kurang lebih 7 paragraf.
Nanti di paragraf satu itu bicara topik yang sifatnya umum. Ya, jika sertifikasi, bicaralah tentang langsung sertifikasi. Jika tentang penerapan pembelajaran tertentu, langsung bicara tentang penerapan pembelajaran itu. Ya, tidak perlu sampai luas bicara undang-undang pendidikan, tidak perlu. Kemudian yang kedua, paragraf ya ini, paragraf. Paragraf. Paragraf kedua masih bicara topik, cuman lebih khusus lagi. Jadi ini umum ke khusus. Kemudian paragraf ketiga, paragraf keempat, paragraf kelima, ya ini isinya masalah atau problem. Salah satu, masalah dua, kemudian masalah tiga. Dan setiap masalah ini boleh salah satu atau keduanya dari satu fenomena gap. Fenomena gap berdasarkan observasi kalian, berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan, berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan dan kalian juga mengetahuinya, ya, atau berdasarkan riset gap. Ini yang tadi kita bahas. Riset gap juga termasuk masalah. Ya, studi selama ini lebih banyak diterapkan di bidang industri konstruksi, masih sedikit yang mengeksplorasi mengenai misalkan tentang JSA. JSA di bidang pendidikan. Nah, itu tentang riset gap. Contoh riset gap. Kalau fenomena gap ya terjadi kecelakaan kerja atau kecelakaan kerja ketika praktek. Nah, itu fenomena gap. Nah, kemudian yang enam, ini menegaskan kembali novelty. Menegaskan kembali. Ya, kalau nanti dia di paragraf kelima adalah masalah ketiga berkaitan dengan riset gap, bisa saja nanti ada sedikit pengulangan karena ada penegasan mengenai novelty atau kebaruan. Kebaruan penelitian ini dibandingkan penelitian lain. Ya, tidak perlu banyak-banyak membandingkan, cukup dua atau tiga contoh studi yang sudah pernah dilakukan, tapi punya kita berbeda dengan dua studi tersebut. Kemudian yang ketujuh adalah tujuan. Tujuan penelitian. Paragraf yang menjelaskan tujuan penelitian. Nah, ini paling tidak susunan latar belakang masalah. 7 paragraf ini sehingga tidak perlu banyak-banyak, tapi betul-betul menggambarkan masalah yang ada di lapangan atau memang ada kesenjangan penelitian. Kemudian terakhir mengenai pemanfaatan AI, ya silahkan dilanjutkan komunikasinya dengan ChatGPT. Nanti dan saya akan periksa dan tidak boleh kita mempercayai masukan dari ChatGPT. Dia akan hanya menambah inspirasi dan wawasan kita. Verifikasinya tetap kita sebagai calon peneliti, ya. Dan silakan dicoba AI yang lain, teknologi yang lain, dan itu tujuannya untuk membantu, bukan untuk menuliskan, ya, bukan untuk kita kopas tulisannya dipindahkan ke file Word, bukan seperti itu. Ya, sekali lagi jangan lakukan yang seperti itu. Oke, itu saja pertemuan kita hari ini atau materi kita pada pertemuan ketiga ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.